Anda tentu masih ingat dengan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Nusa Tenggara Timur, Adelina Sow. Adelina Sow adalah korban yang disiksa oleh majikannya di Malaysia hingga meninggal dunia. Namun putusan pengadilan malah membebaskan majikannya yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Dalam rapat koordinasi terbatas atau Rakortas di Kupang yang diselenggarakan pada hari Jumat 19 November 2021, selain mengundang para kepala daerah dan pemangku kepentingan, menghadirkan pula keluarga PMI Adelina Sow, korban penganiayaan majikan di Malaysia hingga meninggal, yang belum mendapatkan keadilan hingga sekarang. Hadir pula keluarga Meriana Meko, PMI korban dari ketidakadilan karena dituduh mencelakai anak majikannya dan dihukum atas tuduhan tersebut. Pada kegiatan ini, bantuan diberikan kepada orang tua dari PMI terkendala atas nama Adelina Sow dan Meriana Meko. Tanpa Kepala BP2MI Beni Ramdhani bersimpuh meminta maaf kepada ibu kandung dari Adelina Sow atas kejadian yang menimpa putrinya. Demikian pula kepada perwakilan keluarga Meriana Meko sebagai korban dari ketidakadilan karena dituduh mencelakai anak majikannya dan dihukum atas tuduhan tersebut. Tujuan Rakortas di NTT untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Rakortas diadakan di Aula Utama El Tari, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI merupakan undang-undang yang progresif yang memandatkan dan tugas kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI dan keluarga baik sebelum, selama dan setelah bekerja, serta memberikan perlindungan secara multidimensi baik secara hukum, ekonomi maupun sosial. Beni menyebut ada dua musuh besar negara dalam hal PMI, yakni Sindikat Penempatan Ilegal PMI dan Sindikat Ijon Rente yang menyengsarakan PMI. Beni menyampaikan 90% dari PMI terkendala yang dipulangkan namanya tidak terdaftar dalam sistem yang dimiliki oleh BP2MI, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka berangkat secara non-prosedural. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ada rata-rata 1.000 orang pekerja migran yang berasal dari NTT dengan Malaysia sebagai negara penempatan yang paling banyak diminati. Pemerintah berharap kedepannya pekerja migran asal NTT dapat mengambil kesempatan kerja di negara-negara lain yang telah memiliki undang-undang perlindungan pekerja migran yang kuat dan gaji yang tinggi seperti Jepang dengan standar gaji 22 hingga 30 juta dan Jerman hingga 34 juta rupiah.